Di sini saya akan menerangkan dua alat, yaitu anemometer dan actinograph bimetal. Yang pertama, anemometer, yaitu sebuah alat pengukur kecepatan angin yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika. Alat ini berfungsi untuk mengukur kecepatan angin dan bisa mengukur gas. Ada jenis anemometer ultrasonik yang berfungsi untuk mengukur kecepatan angin dan juga menentukan arah mata angin. Cara penggunaan alat ini: agar bekerja secara efektif, Anda harus menstabilkan anemometer dengan penyangga agar penggunaan alat tersebut berjalan dengan stabil, dan biasanya kecepatan angin akan muncul secara otomatis pada speedo yang terdapat pada layar LCD anemometer. Alat kedua yaitu actinograph bimetal yang berfungsi sebagai alat pengukur atau pencatat secara otomatis intensitas radiasi matahari. Penggunaan alat ini yaitu yang pertama, awal operasi pada pukul 06 waktu setempat. Yang kedua, buka cover atau penutup alat. Yang ketiga, lepas drum clock dari shaftnya. Yang keempat, pasang kertas pias. Yang kelima, hidupkan sistem drum clock. Yang keenam, pasang drum clock kembali pada tempatnya. Yang ketujuh, tutup cover atau penutupnya kembali. Dan yang kedelapan, setelah matahari terbenam selama 1,5 jam, pias harus segera diambil. Sekian dan terima kasih. Untuk peralatan klimatologi yang digunakan oleh BMKG selanjutnya yaitu adalah High Volume Air Sampler atau HV Sampler. Fungsi dari alat ini adalah sebagai pengukur partikel kecil padat aerosol di udara, contohnya seperti debu, karbon, dan lain-lain. Untuk satuan yang digunakan dari alat ini menggunakan satuan mikrogram. Untuk keterangan dari alat HV Sampler ini sendiri yaitu pias harian atau mingguan. Untuk sensor suhunya terbuat dari logam. Bila udara panas, logamnya memuai dan menggerakkan penanya ke atas. Bila udaranya dingin, pena akan mengkerut dan gerakan pena turun. Untuk sensor kelembapan udaranya terbuat dari rambut manusia. Bila udaranya basah, rambut memanjang. Dan bila udaranya kering, rambut akan memendek. Untuk peralatan klimatologi selanjutnya yang digunakan oleh BMKG yaitu ada lisimeter. Lisimeter adalah alat yang berfungsi untuk mengukur evapotranspirasi aktual. Satuan dari alat ini menggunakan satuan milimeter. Untuk cara pengamatan dari lisimeter ini sendiri yaitu dengan sedot air perkolasi dan diukur. Jika sebelum pengamatan ada hujan lebih besar atau sama dengan 10 mm, lisimeter tidak perlu disiram. Jika hujan 5-10 mm, siram lisimeter dengan air 5 liter. Jika tidak ada hujan, siram lisimeter dengan air 10 liter. Kemudian dihitung evapotranspirasinya menggunakan alat lisimeter. Selanjutnya, alat yang digunakan oleh BMKG yaitu penakar hujan jenis Raman. Penakar hujan jenis Raman ini adalah suatu instrumental atau alat yang digunakan untuk mengukur curah hujan. Penakar hujan Hellman ini adalah penakar hujan yang berjenis recording atau bisa mencatat sendiri. Alat ini digunakan di stasiun pengamatan udara permukaan. Pengamatan menggunakan alat ini dilakukan setiap hari pada jam-jam tertentu meskipun cuaca dalam keadaan baik atau hari sedang cerah. Alat ini mencatat jumlah curah hujan yang terkumpul dalam bentuk garis vertikal yang tercatat pada kertas pias. Alat ini memerlukan perawatan yang cukup intensif untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang sering terjadi pada alat ini. Adapun alat selanjutnya yang digunakan oleh BMKG yaitu psychometer standar. Psychometer standar ini adalah alat yang dirancang untuk mengukur atau menentukan kelembapan udara di atmosfer. Prinsip pengukuran dari alat ini merupakan salah satu teknologi pengukuran kelembapan udara yang paling akurat saat ini. Nilai kelembapan dihitung dari perbedaan temperatur di antara kedua termometer. Termometer pertama mengukur suhu udara kering dan termometer kedua mengukur suhu udara basah. Menurut prinsip kerjanya, psychometer dibagi menjadi dua macam, yaitu psychometer konvensional dan psychometer digital. Perbedaannya terletak pada cara baca yang bersifat real time untuk psychometer digital dan bersifat tahan lama dalam segi kualitas untuk psychometer konvensional. Saya akan menjelaskan alat BMKG selanjutnya yaitu Campbell-Stokes. Campbell-Stokes adalah alat pengukur penyinaran matahari dengan metode pembakaran. Campbell-Stokes terdiri dari sebuah bola kaca dan sebuah pias. Bola kaca akan memfokuskan cahaya matahari ke pias sehingga akan membakar pias tersebut. Selanjutnya ada open pan evaporimeter. Sesuai dengan namanya, yaitu evaporimeter panci terbuka. Adalah sebuah alat yang dirancang dengan sedemikian rupa untuk dapat mencatat jumlah penguapan yang terjadi selama 24 jam. Evaporimeter ini termasuk alat konvensional, yaitu alat yang harus dibaca pada saat tertentu untuk memperoleh data. Evaporimeter merekam penguapan yang terjadi dengan cara membaca angka yang ditunjukkan pada tinggi permukaan air dalam panci. Satuan dasar alat ini ialah milimeter. Alat berikutnya adalah termohygrograph. Termohygrograph merupakan gabungan antara alat pengukur suhu atau termometer dan alat pengukur kelembaban atau hygrometer. Fungsi dari alat ini adalah untuk mengukur suhu dan kelembaban pada satu waktu secara mekanis.
Alat ini diletakkan di dalam sangkar dengan tujuan untuk menghindari sinar matahari, hujan, dan angin secara langsung. Alat ini mempunyai sensor rambut yang mengembang untuk mengukur temperatur yang kemudian dicatat hasilnya secara otomatis. Jika temperatur naik, maka sensor rambut akan menggerakkan tangkai pena ke atas, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya adalah alat penakar hujan manual atau observatorium. Observatorium merupakan alat penakar hujan manual atau non-recording yang terbuat dari plat seng dengan tinggi lebih kurang 60 cm yang dicat aluminium. Namun ada juga yang terbuat dari pipa paralon dengan tinggi 100 cm. Cara pengamatan menggunakan alat ini adalah pertama dibuka gembok dari keran penakar hujan tersebut. Lalu diletakkan gelas penakar di bawah keran atau di bawah corong, kemudian dinyalakan keran dengan pelan-pelan. Kemudian ditunggu sampai air di bak penampung habis, lalu dilakukan pembacaan terhadap jumlah air yang ditampung, lalu dicatat hasilnya. Apabila diperkirakan jumlah air yang tertampung atau jumlah curah hujan lebih dari 25 mm, maka sebelum air tersebut pada skala 25 mm, kerannya ditutup, lalu dilakukan pembacaan dan juga dicatat hasilnya. Kemudian air tadi dibuang, lalu dilanjutkan dengan pengukuran air yang tersisa tersebut. Kemudian jumlahkan hasilnya, lalu dicatat. Alat yang selanjutnya adalah termometer minimum rumput. Termometer minimum rumput berfungsi untuk mengukur suhu terendah ataupun suhu minimum rumput pada permukaan tanah pada satu periode pengamatan. Termometer ini dipasang dengan posisi horizontal di dekat permukaan tanah dan dijepit pada tempat khusus yang terbuat dari aluminium yang bagian atasnya dihalangi semacam atap supaya tidak terkena langsung sinar matahari. Cairan yang digunakan pada termometer ini adalah alkohol. Pada pipa kapiler berisikan indeks atau batang kaca kecil. Prinsip kerja termometer ini yaitu jika suhu turun, alkohol akan menyusut dan permukaan alkohol akan tertarik indeks ke skala lebih kecil. Sebaliknya, jika suhu naik, permukaan alkohol akan naik, sedangkan indeks tetap tertinggal menunjukkan skala terendah yang dicapai suhu udara. Waktu pengamatan biasanya dilakukan pada jam 7 WIB. Setelah dilakukan pengamatan atau pembacaan skala, posisi indeks harus dikembalikan ke posisi suhu pada waktu itu. Sangkar meteorologi. Sangkar meteorologi merupakan sebuah bangunan berbentuk sangkar yang terbuat dari kayu. Bangunan ini berfungsi untuk melindungi peralatan meteorologi dari hujan dan radiasi panas secara langsung dari luar. Beberapa standar ketentuan dari sangkar meteorologi saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, lokasi sekitar sangkar meteorologi berupa lahan lapang bebas dari bangunan ataupun pohon yang dapat menghalangi sinar matahari. Kemudian, terbuat dari kayu dan cat warna putih. Hal ini dilakukan agar warna putih dapat memantulkan kembali radiasi dari matahari sehingga tidak langsung mengenai termometer. Berikutnya, pintu sangkar dibuat menghadap utara dan selatan. Hal ini dilakukan karena gerak suhu matahari adalah dari timur ke barat. Dengan demikian, pada saat pengamatan, tidak ada radiasi matahari langsung yang masuk ke dalam sangkar sehingga nilai parameter terukur merupakan nilai asli unsur udara dekat permukaan. Kemudian, dinding sangkar dibuat berventilasi atau berkisi-kisi agar sirkulasi udara lancar untuk mengalirkan udara masuk dan juga keluar. Kemudian, ketinggian bangunan lebih kurang 2 meter. Selanjutnya, peralatan meteorologi yang terdapat dalam sangkar meteorologi terdiri dari termometer maksimum, termometer minimum, termometer bola kering, dan juga termometer bola basah. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat BMKG dengan alat termometer apung maksimum dan minimum. Yang pertama itu maksimum. Termometer maksimum adalah termometer ini alat yang digunakan untuk mengetahui suhu maksimum pada lingkungan sangkar selama 1 hari. Termometer ini menggunakan air raksa, sama halnya seperti termometer bola basah atau bola kering. Yang membedakannya adalah pada termometer ini terdapat celah yang disebut contraction. Celah inilah yang membuat air raksa tidak akan menyusut ketika suhu udara turun karena air raksa tersumbat oleh celah ini. Jadi suhu yang terukur pada termometer ini akan tetap pada skala suhu tertinggi. Ketika akan digunakan ulang, termometer ini dapat dikalibrasi kembali dengan cara mengebaskan termometer ke arah contraction atau ke arah bawah sehingga air raksa dapat kembali pada suhu yang sebenarnya. Termometer maksimum ini digunakan untuk mengetahui suhu maksimum pada lingkungan sangkar selama 1 hari. Yang kedua itu termometer minimum. Termometer minimum adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu terendah dalam 1 hari pada lingkungan. Berbeda dengan termometer maksimum, termometer ini menggunakan alkohol. Alkohol digunakan karena karakteristiknya cocok untuk mengukur suhu rendah karena titik baku alkohol yang lebih rendah dari air raksa. Di dalam pipa kapiler yang berisikan alkohol, terdapat jarum indeks yang akan menunjukkan skala suhu minimum. Ketika suhu, maka indeks ini akan mendekati skala minimum karena terdorong oleh permukaan alkohol. Termometer ini diletakkan sedikit miring ke bawah agar indeks selalu menunjukkan suhu terendah. Alat selanjutnya adalah termometer tanah berumput. Termometer tanah berumput adalah alat yang digunakan untuk mengukur temperatur atau suhu tanah berumput pada masing-masing kedalamannya. Termometer ini mempunyai kedalaman yang berbeda, yaitu 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, dan sudut kemiringannya itu 45 derajat. Ada bermacam-macam tipe termometer tanah berumput.
Yang pertama itu termometer tanah berbengkok yang ditanam dalam tanah pada kedalaman yang berbeda. Yang kedua itu termometer tanah tipe Siwon yang kedalamannya 50 dan nama alat termometer tanah gundul berfungsi sebagai pengukur suhu tanah gundul. Satuannya adalah derajat Celcius. Nah, keterangan kedalaman 0, 2, 5, 10, 20, 30, 50 dan 100 cm. Benda kuning pada angka 50 cm dan 100 cm berfungsi untuk ketika alat dibaca maka suhu tidak akan berubah. Nah, keterangan kuning itu disebut dengan parafin. Data suhu ini digunakan dalam pemupukan tanah. Nama alat hook wedge dan steel well. Hook wedge alat untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci, sedangkan steel well tempat meletakkan hook wedge. Cara pengamatan hook wedge. Alat ini berupa batang berskala dan sekrup ulir yang berada pada batang tersebut, yang digunakan untuk mengatur letak-letak ujung jarum pada permukaan air di dalam panci. Sekrup ulir ini berfungsi sebagai mikrometer dengan 50 bagian skala. Satu putaran penuh mikrometer menunjukkan perubahan ujung jarum setinggi 1 mm.